Halo, selamat pagi adik-adik semua. Sehat, Ibu. Ya, perkenalkan saya Bidan Marsinta Sirait ya, yang mengajak adik-adik untuk memahami pembelajaran untuk kita nanti kalau kita praktek di lapangan ya. Yang perlu saya bahas di sini untuk adik-adik adalah metode tutorial. Nah, kalau metode tutorial itu dilakukan dengan proses yang ada 7 langkah itu 7 jam ya. Nah, yang tahap pertama yang mau kita lakukan di 7 jam itu adalah membaca skenario. Yang saya bawakan di sini adalah Ibu Masa Nifas ya. Nah, Ibu Masa Nifas ini akan kita baca skenarionya yang ada di sini. Pertama membaca skenario ya. Baru nanti itu yang kedua untuk mengambil kata-kata yang sulit. Yang ketiga itu untuk mencari apa penyebab daripada ada yang pada kasus tersebut. Nah, keempat kita adakan diskusi untuk pembahasan untuk dari tahap yang ketiga tadi ya. Yang kelima kita ambil berdasarkan dari itu dia tanpa referensi ya. Nah, yang kelima kita yang keempat ya kita diskusikan tanpa referensi. Nah, yang kelima kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa itu paham nggak, mampu nggak mengenal pada kasus yang akan kita bawa. Baru yang kelima, kita mengumpulkan data sebagai faktor data penunjang dari referensi ya. Nah, ketujuh merupakan kesimpulan yang kita lakukan terhadap jurnal kasus yang kita bawa pada pagi hari ini. Oke? Nah, kasus yang Ibu bawa adalah berdasarkan bahasa Nifas. Nah, contohnya seperti ini ya kasusnya, saya bacakan. Seorang ibu usia 30 tahun, P2A0 datang ke PMB mengatakan pasca persalinan 7 hari yang lalu dengan keluhan demam, nyeri pada BAK, kedua kompos mentis. Hasil anamnesis pasien mengatakan pada saat melahirkan terjadi episetomi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm/Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. TU tidak teraba, kandung kemih kosong, terdapat pada vulva bengkak, merah, dan terdapat bekas epis itu mengeluarkan cair berwarna kekuningan. Bidan melakukan tindakan membersihkan, tindakan segera dilakukan bidan itu ya membersihkan bekas epis yang ada pus ya. Baru yang kedua kita memberikan anjuran untuk itu seperti untuk upah Higgins ya, dan memberikan obat farmakologi ya, yang farmakologi seperti antibiotik ya dengan antipiretik. Oke. Nah, untuk tahap keduanya itu kita mencari kata-kata sulit yang bisa kita lihat di skenario tadi. Inilah kata sulit seperti episetomi. Oke, episetomi dengan anamnesis. Nah, sebagai yang ketiga, langkah ketiga yaitu kita mencari apa penyebab daripada ya, apa penyebab daripada atau apakah tanda dan gejala infeksi pada ibu nifas. Dan yang kedua, apakah diagnosa potensial pada kasus tersebut? Oke, mengerti ya dia? Nah, yang ketiga, apakah asuhan kebidanan yang pada kasus tersebut? Oke, yang keempat, apa yang menjadi diagnosa pada kasus tersebut? Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat kita diskusikan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita selesaikan pada tahap keempat tanpa referensi, ya. Nah, kita jawab bagaimana yang pertanyaan yang ada di langkah ketiga, ya. Nah, kenapa tadi ibunya itu apa tanda dan gejala infeksi tadi? Coba kalau tahu apa yang menjadi tanda dan gejala infeksi seperti yang tertera di kasus ini, demam, ya, nyeri, kemerahan, bengkak, ya, adanya cairan kekuningan. Oke. Nah, yang menjadi data diagnosa potensialnya itu pada kasus ini adalah vulvitis ya. Vulvitis ya pada ibu tersebut ya. Berarti ada peradangan pada vulva ya. Nah, menjadi asuhan kebidanan apa yang mau kita lakukan pada di langkah keempat pada kasus tersebut? Ya, kita tadi apa? Membersihkan vulva hygiene ya, ya membersihkan, menganjurkan vulva hygiene ya.
baru membersihkan bekas luka yang ada pada epis tadi, yang bekas epis tadi ya. Baru menganjurkan si ibu tadi menggantikan softteknya minimal 2 kali sehari atau dan celana dalamnya pada saat basah. Ya, tidak boleh kalau udah basah itu memang harus diganti ya. Baru memberikan obat yang seperti antibiotik ya, seperti itu ya. Nah, yang menjadi data itunya diagnosa pada kasus tersebut apa ya? Menurut adik-adik apa coba? Berarti Ibu masa nifas dengan vulvitis. iya, ibu masa nifas dengan vulvitis. Nah, berarti adik-adik sudah paham ya. Nah, sekarang untuk yang menjadi langkah kelima, ibu menyimpulkan bahwa adik-adik sudah mengenali, bahwa sudah mampu mengenali bahwa kasus ini adalah kasus infeksi pada masa nifas yang terjadi di vulva ya. Nah, udah tahu kan, udah adik-adik semua mampu bagaimana untuk melakukan tindakan untuk pada kasus ini. Yang tadi seperti kita bilang tadi, apa tadi? Membersihkan ya. Iya. Mengganti softtek atau celana dalam. Iya, berarti sudah paham ya. Nah, sudah paham tentang hal ini. Nah, sekarang tugas kita di langkah yang ke-6 itu mengumpulkan data penunjang. Ini berdasarkan referensi, ya. Nah, saya di sini mengutip bahwa di dalam kasus ini kita berdasarkan jurnal yang ada. Sebentar ya, kita baca. Nah, di sini dikatakan vulvitis itu adalah merupakan yang peradangan pada organ reproduksi di vulva wanita yang ditandai dengan perih, keluarnya cairan kental, ya sama ya dengan yang tadi yang seperti cairan kekuningan seperti itu pada di daerah kemaluannya. Nah, baru di jurnal ini penyebab vulvitis itu disebabkan oleh adanya iritasi. Nah, itu tadi dia yang bahwa dia bisa tadi kita jelaskan dia tidak menggantikan pakaian dalam yang kalau pada saat basah ya. Nah, jadi sejalan ya. Jalan ada iritasi ya. Oke, dan juga kalau dia misalnya lembab berarti kan ada jamur ya. Nah, dia juga dalam sini bahwa penyebab infeksi itu meliputi jamur, virus dan bakteri dan parasit. Nah, di sini juga di jurnal ini katakan bahwa sebagai untuk tindakannya itu juga dilanjutkan dengan menggantikan vulva hygienis ya, melakukan vulva hygienis ya di jurnal ini. Nah, dan juga menganjurkan farmakologi. Terapi untuk vulvitis antara lain dapat dilakukan dengan terapi non farmakologis, itulah tadi berdasarkan tindakan asuransi tadi ya. Nah, bisa juga menurunkan seperti bersihkan dengan kalau di komplementer orang dengan air sirih ya. Nah, ada juga seperti itu di sini. Nah, yang paling topik yang ada di jurnal ini dia mengatakan kata kunci itu untuk kesehatan di bagian kemaluan itu dengan kebersihan ya, higienitasinya harus dijaga ya. Dan perlu juga di sini kita tambahkan di dalam langkah keempat tadi itu dengan memberikan nutrisi ya, tinggi protein, karena di protein itu menyembuhkan, membantu proses penyembuhan yang ada pada infeksi tersebut. Nah, itu tadi untuk berdasarkan referensi untuk langkah yang ke-6. Nah, sekarang langkah ke-7 kita dapat memberikan evaluasi dan membacakan laporan serta menentukan kesimpulan yang ada. Oke? Paham ya anak-anak ya? Paham ya dia? Oke, nah kesimpulannya apa? Yang pertama itu yang bisa kita kutip dari skenario itu ya, bahwa diagnosanya itu ibu masa nifas dengan vulvitis. Betul ya. Dan dapat disimpulkan juga bahwa tanda-tanda dan gejala infeksinya itu seperti yang ada pada kasus ini itu terdapat demam, kemerahan, nyeri, bengkak, dan keluar cairan cairan kekuningan. Oke, nah itu yang sudah menjadikan apa? Nah, apalagi yang dari kesimpulan ini kita sudah memberikan bahwa kebersihan tadi kita sudah membersihkan daerah epis yang tadi itu sudah kita bersihkan ya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ ya. Sudah kita bersihkan vulvanya tadi, bekas pusnya tadi. Nah, baru kita menganjurkan dia supaya nanti kalau sudah pulang dari klinik kita, dia itu jangan lupa untuk menjaga sanitasi higienisnya tadi ya. Dan mengingatkan kembali kalau dia sudah buang air kecil atau apa itu, kalaupun mau membersihkan, kalau sudah BAB atau BK, cara membersihkannya itu menyiramnya dari depan ke belakang ya. Baru kemudian mengganti minimal 2 kali softtek atau pada saat pakaian dalam basah.
dan menginstruksikan dia nutrisinya harus tinggi protein ya. Baru jangan lupa dengan kita berikan secara farmakologi karena ini sudah infeksi, kita berikan antibiotik. Dan dia karena sudah demam, kita berikan lagi antipiretik ya. Nah, itulah yang menjadi 7 jam yang ada pada tutorial kita pada pagi hari ini. Oke?